Pemerintah Indonesia serius memerangi pencurian ikan ilegal di perairan Nusantara. Berbagai kebijakan strategis mulai dari penenggelaman kapal hingga pendirian pengadilan perikanan diluncurkan untuk menekan angka pencurian ikan. Setelah bertahun-tahun menjadi surga bagi pencuri ikan dan potensi laut, Indonesia tak lagi mau terus kecolongan. Pemerintah bergerak cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk menghentikan praktik illegal fishing di perairan Indonesia. Salah satunya lewat kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan dan potensi kelautan di perairan Indonesia. Dalam 1 bulan terakhir, sejumlah kapal baik milik asing maupun pelanggar lokal ditenggelamkan. Langkah ini dilakukan untuk memberi efek jera bagi para pelanggar. Ya, sekedar efek jera bahwa kita bisa tegas itu aja. Kan sudah 10 tahun ribuan kapal merajalela di perairan kita. Saya rasa Pak Presiden juga ada poinnya mengatakan bahwa untuk efek jera kita harus tenggelamkan. Langkah tegas pemerintah ini ditanggapi positif oleh para nelayan. Mereka menjadi pihak yang paling dirugikan dengan maraknya praktik pencurian ikan yang dilakukan pihak asing di perairan Indonesia. Kami dari segenap nelayan lokal sangat mendukung dan sangat setuju. Karena itu sangat merugikan kita sendiri. Ya berapa yang ketahuan yang dicuri, kalau yang tidak ketahuan itu ada berapa banyak itu. Kan bisa dihitung sendiri, sangat mendukung nelayan. Tak hanya mengandalkan penenggelaman kapal, pemerintah juga mendirikan pengadilan perikanan di sejumlah kawasan di Indonesia, terutama di kawasan yang kaya akan potensi kelautan dan perikanan. Berbagai kelengkapan peradilan termasuk hakim ad hoc yang menguasai hukum maritim telah disiapkan. Melalui pengadilan ini, proses hukum terhadap kasus pencurian ikan dapat segera dituntaskan. Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian akibat pencurian ikan di perairan Indonesia mencapai 600 triliun rupiah dalam 10 tahun terakhir. Sementara potensi perikanan Indonesia per tahunnya mencapai 384 triliun rupiah. Artinya, setiap tahunnya 20% kekayaan kelautan Indonesia menguap akibat illegal fishing. Dampaknya, para nelayan dan warga negara yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan terus dirugikan. Padahal sesuai Undang-Undang Dasar, sebagai warga negara, mereka lah yang paling berhak menikmati potensi dan kekayaan kelautan Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.